Halo semua, selamat datang di Home Engineering, channel yang membahas tentang engineering yang dilakukan dari rumah. Kali ini saya mau bikin review soal iPhone 12 Pro Max yang barusan saya beli. Well, udah nggak barusan sih, udah beberapa hari lalu saya beli karena ini sistemnya PO. Saya nggak bakal membahas secara spesifikasi secara detail atau bagaimana experience dari iPhone ini, tapi saya mau bahas tentang gimana cara belinya, terus apakah memuaskan salesnya, dan mungkin sedikit impresi tentang ya handphone inilah ya. Jadi ini semacam review amatir, semoga bermanfaat buat orang-orang yang ingin beli iPhone 12 Pro Max. Oke, saya beli di Shopee tanggal 11 Desember 2020 ya, dan memang itu kloter pertama untuk PO iPhone 12 Pro Max. Di websitenya dijanjikan bahwa bakal datang tanggal 18 Desember dan sekarang tanggal 18 Desember sudah sampai. Jadi lumayan tepat waktu ya. Proses pembeliannya di Shopee lumayan gampang ya. Ya sama kayak beli barang lain, tapi kalau ini karena sistem PO jadi kita harus nunggu sampai barangnya ready. Nah, sebenarnya barangnya ready tanggal 17 Desember, statusnya udah ganti jadi dikirim, tapi somehow Shopee Express baru bisa ngirim paket ini hari ini. Jadi dari iBox sudah dikirim tanggal 17, tapi baru sampai tanggal 18. Walaupun sebenarnya saya pakai kurir yang express dan embel-embelnya same day ya. Jadi saya pakai kurir Shopee Express same day yang mereka janjikan bisa 24 jam, tapi ternyata nggak 24 jam juga, mungkin sekitar 28 jam. Dan yang pasti nggak same day karena udah beda hari. Jadi mungkin saran buat Shopee Express untuk ganti nama produknya bukan same day lagi, kali next day atau mungkin 24 hour. Nah ini bungkusnya kayak gini, eraspace.com. Karena iBox itu grupnya Era Jaya ya, dan semua yang menangani penjualan online dihandle sama Eraspace ya, mungkin ini adalah sub company dari Era Jaya. Somehow di Shopee dibilang iBox, tapi ya sebenarnya yang mengelola adalah Eraspace. Oke, anyway ini tetap legitimate. Udah kita buka ya tadi karena harus verify setelah disampaikan sama kurirnya. Nah ini boxnya kayak gini aja ya, jadi mungkin agak gimana ya, ini sebuah handphone yang agak mahal, mungkin mahal gitu ya. Tapi packagingnya cuma kayak gini, bumper wrap satu dengan box coklat kayak gitu, dan well cuma dikasih tas iBox kayak gini. Jadi memang tadi bentuknya kayak gini aja. Jadi ya saya expect mungkin sedikit lebih safe daripada ini ya. Kalau misalnya yang nganter kurir lain mungkin juga saya agak ngeri. Oke, ini boxnya. Jadi boxnya lumayan tipis ya. Jadi kalau misalnya kalian beli iPhone terbaru yang 12 series, jangan expect bahwa boxnya itu tebal kayak yang lama, karena ini cuma kayak gini aja. Kenapa? Karena nggak ada chargernya. Saya udah tahu, bikin research, dan katanya kalau beli iPhone 12 itu kita nggak dapat charger. Ya wajar kalau misalnya boxnya kecil. Oke, ini belum dibuka, coba kita buka ya. Oke, jadi kayak begini bentuknya, ya sesuai harapan, sesuai harga juga. Coba kita lihat apa yang didapat. Oke, dibungkus kayak gini. Ya. Oke, nggak ada pelapis plastik yang biasanya di handphone baru ada. Dan benar nggak ada charger, kita cuma dapat
kabel USB-C ke Lightning ya. Jadi kalian pun kalau punya charger yang sebelumnya mungkin nggak bisa pakai kabel yang ini, karena kabel yang ini ujungnya itu ini beda sama charger Apple yang sebelum 12. Ini USB Type-C, mirip sama handphone Android yang terbaru. Oke, handphonenya sendiri. Oh, masih ada apa lagi di sini? Di sini ada buku-buku, ada stiker juga. Dapat 1 ya, ini dapat 2. Oke, ada SIM card ejector. Ada lagi? Udah, nggak ada lagi. Unboxingnya sih gitu aja. Cepet ya, karena nggak banyak device yang ada di dalam satu ini. Headset nggak ada. Iya, headset nggak ada. Oke, berarti murni mereka cuma jualan handphone, handset, dan USB Type-C. Jadi ini yang perlu kalian catat ya. Kalau misalnya kalian beli iPhone 12 series, kalian cuma bisa expect handphone dan kabel ini. Charger nggak ada, kepala chargernya ya. Kepala chargernya nggak ada, nanti kalian harus cari yang compatible sama USB Type-C, karena kepala charger iPhone yang sebelum 12 itu masih USB biasa, bukan Type-C. Oke, sedikit komen soal handphonenya. Ini belum kita nyalain ya. Agak berat sih ya. Saya biasanya pakai iPhone XR, XR. Terasa lebih berat sih. Jadi yang biasa pakai iPhone yang non Max ya, kita punya XX Max, ada juga yang 11 Pro Max. Nah, ini yang 12 Pro Max mungkin sama beratnya, tapi kalau yang pindah dari yang non Max ke ini mungkin bakal terasa beratnya. Oke, terus dilihat dari samping, buttonnya tetap sama tapi bentukannya beda ya. Ini udah metalik, dan dilihat baru saya pegang berapa aja udah ada fingerprint ya. Ya, ini salah satu kekurangan kalau pakai metalik. Ya, secara desain oke sih. Sekilas kayak iPhone 5S gitu ya, berasa kayak iPhone 5S banget. Tapi ini yang terbaru. Oke, kita coba nyalain aja. Oke. Sekedar informasi aja, iPhone 12 itu ada beberapa seri ya. Ada yang mini, ada yang Pro, ada yang Pro Max. Jadi ini yang paling besar, kalau Pro Max itu yang paling besar. Oke, ini kita udah nyalain. Biasanya emang nunggu agak lama. Oke, kita harus nah ini kita harus set up region Indonesia. Oke, Indonesia. Quick start, bring your current iPhone. Well, iPhone-nya lagi nggak ada, kita setup manually aja. Spoken language, keyboard, oke. Wi-Fi, oke lah, kita masukin Wi-Fi-nya ya. Ini rahasia nih. Oke, udah setup Face ID ya. Setup letter aja lah. Passcode, oke, ini kita habis login ya, iCloud, karena kita mau pakai data-data yang udah ada sebelumnya. Oke, another few minutes to set up. Oke, jadi kita akhirnya tadi restore dari laptop ya. Ini kita pakai MacBook. Nah, dan ternyata memang karena dia udah bisa langsung nyambung ke MacBook ya, jadi ya proses migrasinya jadi sangat gampang sih. Tadi kita tinggal colok dari handphone
Lightning ke USB Type-C di MacBook, dan gampang banget sih, proses migrasinya gampang banget, dan semua data udah masuk lagi sih, kita udah cek, foto-fotonya udah masuk, kontak-kontaknya juga udah masuk. Ini aplikasinya sekarang bakal install lagi dari App Store ya. Nah, jadi nggak terbackup aplikasinya dari laptopnya, tapi mereka punya listnya dan ini lagi install lagi. Oke, sekarang kita coba cek fungsi ya, mudah-mudahan semuanya berfungsi. Oke, ini kameranya berfungsi ya, bagus banget. Yeah, that's what you expect from the highest end of iPhone. Mikrofon, speaker berfungsi. Ini karena lagi connect ke MacBook, charging ya. Pasti nggak fast charging sih. Terus coba kita buka YouTube. Oke, ini iklan YouTube di dalam YouTube. Speakernya lumayan kenceng ya. Speakernya ada di sini. Tapi yang sini aktif juga. Lumayan kenceng sih. Videonya streaming dan juga ya. Oke, jadi karena dia pakai notch, kita kecilin dulu. Karena dia pakai notch, jadi video itu bisa dua, bisa kayak begini, jadi fit to video ya. Bisa juga kita fit to window, jadi notchnya juga ketampil tapi ada potongan kayak gini. Oke. Jadi semuanya berfungsi ya, dan kesannya sih bagus. Jadi what we expect from an iPhone, the high-end iPhone. Proses pembeliannya lumayan oke, kecuali yang Shopee Express tadi ya. Terus unboxingnya nggak begitu exciting, nggak banyak hal yang bisa di expect dari boxnya ya cuma headphone sama kabel itu. Dan yang terakhir, proses migrasinya gampang. Belum dicoba kalau misalnya pakai PC atau laptop Windows, tapi kayaknya sih juga sama gampangnya. Oke, jadi perlu dicatat, kita sekarang perlu cari kepala charger buat ini. Kayaknya yang tersedia yang 20 watt ya, yang untuk connect ke sini, jadi nanti fast charging. Mungkin kita juga perlu cari case-nya. Well, case-nya kayaknya nggak begitu susah untuk dicari, mungkin sama dengan 11 Pro Max. Next kita mungkin cari pelindung layarnya. Oke, sampai jumpa.